Misalnya kita melanjutkan perjalanan itu misalnya ikut olimpiade, ikut lomba tapi belum benar-benar suka matematika atau bidangnya apapun itu jadi jauh lebih susah buat kita tuh menyisihkan waktu dan berkomitmen terhadap hal tersebut. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast atau podcastnya Smakis. Kali ini bersama dengan saya, Benedict Aristo. Dan pada episode spesial kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial, yaitu seorang siswa Smakis yang berprestasi. Dia tidak hanya jago matematika di tingkat nasional ataupun internasional, tapi juga sempat tampil di salah satu program televisi terkenal, Academy of Champions by Ruang Guru. Siapakah dia? Inilah dia, Evan Nathanael. Halo Kak Evan, selamat datang di podcast. Gimana kabarnya Kak? Baik Ya. Okay. Luar biasa. Nah, jadi inilah teman-teman sosok dari Evan Nathanael yang sudah sering kita temuin di sosmed gitu ya. Di Instagram, terus TikTok juga banyak Kak. Tapi keren banget loh Kak, dari AOC kemarin itu ternyata teman-teman saya banyak yang jadi ngefans nih sama Kakak. Kakak merasa nggak jadi nambah banyak fansnya gitu? Waduh, sebenarnya sih iya sih, memang ada kerasa di kehidupan sehari-hari. Mungkin kadang ada yang ngajak foto atau gimana. Tapi aku nggak terlalu merasa terganggu sih. Jadi ya fine-fine aja, happy-happy aja dengan banyaknya fans. Fine-fine aja gitu ya. Bahkan ada isu kalau ternyata followers Instagram kakak nambah banyak nih. Mungkin boleh di-spill tambah berapa itu kak? Jadi kemarin tuh sekarang sekitar 60 ribuan. Followersnya awalnya itu mungkin 1000. Jadi nambahnya banyak sekali. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, ngomong-ngomong kak, banyak yang penasaran nih, gimana sih perjalanan awal kakak di Olimpiade Matematika ya? Karena memang sudah Kak Evan labelnya sudah di matematika nih bidangnya. Mungkin boleh kak ceritain soal gimana sih di perjalanan Olimpiade Matematika ini? Kalau aku sih sebenarnya Olimpiade Matematika itu udah dari SD kurang lebih. Kalau nggak salah itu kelas 5. Jadi di kelas 5 itu aku istilahnya diundang oleh sekolahku untuk ikut di OSN tingkat kecamatan di bidang matematika. Dan memang dari dulu tuh aku udah suka matematika. Cuman ya dulu lebih ke seru-seruan aja, nggak terlalu fokus ke lomba. Terus pas kelas 5 ini diajak ikut lomba dan ya mulai belajar lah buat lomba-lomba ini. Tapi sih awalnya sebenarnya nggak mikir sampai SMA bakal terus ikut lomba. Cuman ya karena satu dan lain hal dan karena memang prestasinya ada dan menang juga beberapa kali, jadi aku makin termotivasi untuk ikut dari SD sampai SMP sampai SMA. Jadi ya di SD itu sampai tingkat nasional dan dapat medali di OSN Matematika. Jadi itu kayak salah satu motivasi terbesarku. Wah ternyata aku bisa juga nih bersaing sama orang-orang dari luar kotaku gitu. Dari SD itu ya berarti? Iya dari SD, betul. Terus ya pas SMP juga jadi termotivasi nih, oh kemarin kan aku SD bisa, kenapa nggak coba pas SMP gitu. Pas SMP coba dan berhasil lagi, terus kelanjutan sampai SMA dan di tingkat SMA setelah dapat medali perak di OSN-nya, aku juga berhasil mewakili Indonesia di ajang internasional di IMO dan akhirnya dapat medali perunggu. Jadi ya itu kurang lebih perjalananku. Wow, oke. Banyak sekali prestasinya dari Kak Evan. Dari SD ya, berarti sejak SD sudah mulai dikenalkan dengan dunia Olimpiade. Dan saat itu juga kakak sudah merasa kalau dunia Olimpiade Matematika ini memang harus diteruskan gitu ya? Iya, karena aku merasa tuh matematika tuh menarik gitu. Jadi dan dunia Olimpiade tuh matematikanya agak berbeda dengan matematika di sekolah. Dan menurutku matematika Olimpiade tuh lebih menarik karena memang benar-benar menggali kreativitas kita dan beneran kita harus berpikir secara kritis dan mendalam untuk bisa menemukan cara untuk nyelesain soal-soalnya gitu, dan bukan cuma hafal rumus terus pakai rumusnya dan kelar gitu. Jadi ada banyak aspek yang membuat itu menarik. Wow, berarti memang matematika di Olimpiade dengan di sekolah ini berbeda ya, dan itu yang membuat Olimpiade Matematika begitu menarik bagi Kak Evan.
Terus pernah gak sih mungkin menggunakan MTK ini yang kakak pahami untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kalau masalah benar-benar masalah yang konkret tuh belum pernah ya. Maksudnya eh, apakah bisa melakukan sesuatu yang wow dengan kemampuan matematikaku? Kayaknya enggak juga. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu membantunya di misalnya nih kita mau beli barang aja deh, mikirin yang mana yang lebih bagus untuk dibeli, untung ruginya seberapa dan lain-lain itu jadi jauh lebih cepat. Jadi ya membantunya kurang lebih di bidang itu. Oh, I see, I see, Kak. Berarti memang sudah dari kecil, tapi pastinya tidak mudah ya Kak untuk bisa sampai di tingkat nasional ataupun internasional nih. Nah, apakah ada tantangan-tantangan terbesar yang Kakak hadapi selama perjalanan itu untuk bisa sampai ke titik ini? Kalau dari aku sendiri sih mungkin tantangan terbesarnya tuh konsistensi ya. Jadi untuk mencapai suatu tingkat nasional atau internasional itu kan butuh konsistensi yang tinggi. Jadi kayak misalnya harus belajar hampir tiap hari buat olim dan lain-lain. Dan kadang kan ya kita menjalani hidup kan bukan olim doang ya. Kayak sekolah juga ada, tugas dari sekolah ada. Dan kadang itu tugas sekolah cukup berat dan makan waktu. Jadi nggak bisa 100% fokus ke olim. Dan lihat teman-teman juga, wah sering apa misalnya weekend hangout bareng atau gimana. Terus aku ya kadang nggak bisa karena mau persiapin diri untuk lomba kan ada istilahnya godaan-godaan tersendiri gitu. Itu susahnya di situ sih. Jadi secara mental dan secara tekad itu yang paling susah menurutku. Wow, oke gitu ya berarti. Memang kuncinya di konsistensi dan juga ada strategi belajar tertentu ya kayak dari Kak Evan. eh Kalau dari aku sih sebenarnya nggak mau bilang strategi belajar yang unik juga enggak. Aku juga nggak terlalu banyak pakai strategi tertentu untuk belajar. Cuman aku biasa netapin pokoknya misalnya minggu ini aku mau nyelesain ini dan ini. Dan pokoknya minggu itu aku atur waktuku supaya dengan segala kesibukan dan pasti kan ada ya tiba-tiba nanti di minggu ini ada hal tidak terduga yang terjadi sehingga kita nggak bisa sisihkan waktu sebanyak yang kita inginkan gitu. Tapi pokoknya target-target itu tuh dan penyesuaian waktunya tuh dilakukan supaya target itu tetap terpenuhi meskipun ada halangan-halangan lain gitu. Nah, dari tadi kita ngomongin kayaknya Kak Evan eh, banyak sekali nih kegiatan untuk mempersiapkan Olimpiade. Apakah ada hal-hal yang harus dikorbankan nih untuk persiapan menuju Olimpiade Matematika Kakak sekarang? Kalau korbankan ya mungkin lebih ke hmm, kayak lebih nggak sebebas itu aja sih. Sebenarnya kalau mau bilang korbankan pertemanan atau apa juga enggak. Menurutku itu semua bisa diatur. Tapi kalau eh, mungkin lebih ke istilahnya mengorbankan istirahat sedikit. Jadi kayak kalau weekend nggak selalu santai gitu. Juga sering belajar, sering luangkan waktu buat persiapan lomba dan lombanya sendiri itu juga sering pas weekend gitu kan. Jadi ya capeknya itu beneran kerasa karena pulang sekolah juga sering belajar dan lain-lain. Dan mungkin kalau korbankan hal lain mungkin kayak gak bisa terlalu aktif di berbagai bidang yang lain. Misalnya kalau orang suka berorganisasi misalnya atau gimana, ya itu juga harus dibagi waktunya kan antara organisasi dengan olimnya sendiri. Jadi kalau terlalu fokus di keduanya itu mungkin bisa terlalu capek. Jadi biasa kalau aku lebih milih salah satu. Gitu. Bener banget. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton boleh dong mungkin tebak kira-kira nih berapa lama Kak Evan untuk latihan di rumah? Karena dari tadi kita kayaknya ngomong banyak banget sih waktu yang kakak korbankan untuk belajar sampai di tingkat saat ini gitu ya. Nah, oke Kak Evan, setelah dari dunia olimpiadan, nah kakak ternyata juga terjun ke dunia televisi, yaitu terutama melalui program Academy of Champions, benar ya? Nah, di Academy of Champions ini
Jelas ya kalau misalnya ini adalah dua dunia yang berbeda nih. Dimana kalau misalnya di dunia Olim itu mungkin lebih terkesan sunyi karena stigmanya adalah stereotipnya adalah kompetisi akademis. Tapi di dunia televisi mulai nih banyak sorotan, terus juga ada mungkin vibes lain yang baru kerasa nih di dunia televisi. Nah, apa sih ya yang membuat kakak tertarik atau apa yang mendorong kakak untuk ingin masuk atau terjun ke dalam dunia televisi ini? Sebenarnya pertimbanganku nggak sampai seberat itu atau seapa itu, cuman aku lihat ini sebuah kesempatan buat aku untuk mencoba hal baru, untuk mungkin belajar skill-skill baru dan ketemu orang-orang baru. Jadi ya menurutku menarik aja gitu loh, kayak bisa menerapkan ilmu-ilmu dari Olimpiade ke dalam suatu show gitu. Dan yang pasti kalau di show kan juga nggak hanya tentang kita mengerjakan suatu soal atau apa, dan ada juga kerjasama dengan tim dan komunikasi yang baik dan lain-lain. Itu juga skill-skill yang mungkin tidak ada kalau cuman kita ikut Olimpiade gitu. Jadi ya aku kepingin coba-coba hal-hal baru aja sih waktu itu. Bener, tapi memang dengan tindakan kakak ini sebenarnya banyak loh di luar sana anak muda yang bahkan takut untuk mencoba sebelum mereka benar-benar terjun untuk ikut. Tapi dengan kakak ikut seperti itu berarti keluar dari zona nyaman gitu ya bahasanya. Betul. Menarik betul. banget sih kak. Lalu di AOC ini karena ini kan dunia yang berbeda juga, gimana cara kakak mungkin untuk adaptasi tuh di situ? Untuk adaptasi, jadi nih lucunya, pokoknya tuh aku inget pas hari pertama mulai syuting itu aku kebanyakan orang yang di sana tuh aku nggak kenal. Jadi meskipun orang-orang Olimpiade tapi banyak yang aku belum gitu kenal sebelumnya. Dan itu jadi istilahnya kayak masuk ke lingkungan baru. Adaptasinya ya biasa tuh kalau aku ajak kenalan dulu, misalnya kenalan sama si ini cast ini dan cast lain, supaya bisa nanti itu menghadapi hal yang tidak diketahui bersama-sama gitu. Jadi lebih mudah karena kan ada istilahnya teman seperjuangannya gitu. Dan untuk proses syutingnya sendiri ya karena udah diinstruksiin oleh krunya dan lain-lain, jadi sebenarnya nggak terlalu ribet banget dan nggak terlalu feel aneh banget. Ya tinggal diikutin aja sih menurutku. Oh gitu ya, berarti nanti seiring waktu juga bakal bonding sendiri gitu kali. Iya. Oh iya, oke. Mungkin boleh diminum Boleh Kak, diminum. silakan. Sorry. Nah, tadi kita sudah ngomongin soal selama di AOC gimana juga kakak adaptasinya. Sekarang tapi berarti kakak di sana di Olimpiade, kalau di Olimpiade kakak berjuang sendirian nih untuk kerjain soal-soal. Sedangkan kalau di AOC malahan kakak sekarang berjuangnya itu berbarengan, yang mana perlu kerja sama tim yang baik. Nah, menurut kakak, apakah lebih penting untuk kerja secara individu atau kerja secara kelompok? Kalau di dunia nyata sebenarnya menurutku jauh lebih penting kerja sama tim ya. Karena kan ya kita tahu juga kalau di dunia kerja dan lain-lain itu lebih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Tapi ya ada pentingnya juga untuk bisa kerja secara individu, karena ya kalau kita kerja secara tim doang nanti mungkin ada hal-hal yang kita terlalu mengandalkan anggota tim yang lain gitu, dan kita juga sendiri kerjanya nggak terlalu, ya istilahnya ada skill yang bisa kita pelajari hanya kalau kita kerjain sendiri. Karena kayak kalau kita kerjain sendiri kan kita urus semuanya sendiri ya, jadi rasa tanggung jawabnya dan lain-lain lebih tinggi. Tapi kerja sama-sama tim tuh juga ada skill yang dapat kita pelajari, kayak komunikasi dengan tim yang baik gimana. Terus istilahnya kalau sesama tim kan kita harus nurunin ego masing-masing ya. Jadi kadang tuh misalnya kita nggak terlalu setuju pun kita juga harus, oh benar juga nih pendapat dia kayaknya lebih bagus dari pendapatku gitu. Jadi ya kita ikutin pendapat dia aja. Jadi nggak boleh mau menang sendiri gitu. Oh, Kalau gitu menurutku ya. sih gitu. Oke, I see. Nah, tapi kalau bicara soal tekanan, menurut kakak yang mana yang lebih menegangkan nih? Apakah bersaing di dunia Olimpiade atau mungkin live langsung di TV? Wah,
Susah nih pertanyaannya. Karena eh, kalau menegangkan ya, sebenarnya menurutku lebih menegangkan kayak di show gitu sih. Karena waktu itu kan aku pertama kali ya, jadi nggak tahu nanti gimana, kelanjutannya gimana, terus persepsi orang terhadap aku itu gimana. Jadi lebih banyak hal yang dapat dipertimbangkan. Kalau Olim kan lebih istilahnya aku berjuang sendiri, terus nanti ya udah gitu. Kalau misalnya eh gimana ya, kayak nggak kerasa kayak nggak terlalu banyak orang yang ngelihat aku gitu, karena kan lebih eh kerjanya sendiri dan lain-lain. Tapi kalau di proses show kayak gini kan orang juga lihat prosesnya gitu, nggak cuma lihat hasilnya kan dari awal sampai Betul. akhir. Jadi eh ya ada menegangkannya, ada bagian menegangkannya. Oh, oke. Berarti tapi tetap ada keseruannya di balik menegangkan itu kan ya. Ya Kayak pasti kita dong. bisa bekerja sama dalam tim juga. Ya, itu suatu hal yang patut disyukurin juga pasti, Kak. Nah, tapi aku jadi pengen tahu sih, Kak. Apa hal yang mungkin momen atau hal penting yang Kakak pelajarin setelah melewatin AOC ini? Yang bener-bener tuh mengubah cara pandang Kakak. Kayak sebenarnya AOC ini membuatku jauh lebih apresiasi orang-orang yang di luar bidangku gitu. Kayak kamu kan olimpiade juga kan, Iya, betul. olimpiade fisika gitu. Fisika. Dan kebetulan waktu itu di timku ada Vansan. Vansan kan juga olimpiade fisika. Jadi istilahnya tuh sebenarnya bidang-bidang yang berbeda ini mereka punya keahlian masing-masing, punya skill masing-masing, dan cara pikirnya mereka juga berbeda-beda gitu loh. Kayak cara mereka approach suatu masalah itu beda, dan kita bisa belajar dari mereka. Oh, ini cara pikirnya gini, bener juga ya. Kalau mungkin di kasus ini cara pikir mereka lebih efektif dari cara pikir kita, dan itu kita belajar dari situ. Terus juga komunikasi, karena kan kalau di olimpiade kita ngerjain sendiri, ya udah kan pikirannya kan kita simpan dalam diri kita sendiri, kita nggak Iya, perlu orang lain betul. tahu kita pikirnya gimana gitu. Tapi kalau di AOC gini kan kita harus komunikasi dengan benar dengan tim kita sedang melakukan apa, dan apakah mereka bisa membantu kita gitu, dan apakah kita bisa membantu mereka juga. Jadi ya komunikasi sesama tim itu beneran penting, dan itu aku beneran belajar banyak dari show ini. Wow, oke. Berarti memang mungkin karena dengan begitu banyak cara pandang yang berbeda-beda dan beragam dari orang dengan latar belakang yang berbeda juga, memang butuh ya kerjasama yang baik juga untuk bisa mencapai di tingkat yang lebih tinggi. Oke Kak, mungkin untuk sekarang biar kita lebih relax dan santai dulu, kita saatnya main games nih. Nama gamesnya adalah Would You Rather. Nah, games kali ini nanti aku bakal coba ngasih dua pilihan, dan di sini nih sudah ada beberapa pilihan dan pertanyaan. Nanti kakak boleh milih salah satu dari sini. Terus nanti melalui games ini kita bakal coba mengulik sedikit gimana sih sisi lain dari Evan Nathanael ini. Oke, mungkin yuk silakan dipilih sekali. Boleh. Terus ini aku kasih kamu gitu. Oke, ini ya coba kita lihat. Oke, sudah siap kak? Nah, untuk pertanyaan pertama, kakak lebih prefer, lebih suka kopi atau minum teh? Kalau aku jujurnya teh sih. Teh, kenapa Iya, tuh kak? karena aku nggak bisa tidur kalau minum kopi. Oh, nggak bisa tidur berarti memang ada efek ya kalau misalnya minum kopi gitu. Iya, jadi waktu itu juga pernah beberapa kejadian sih, kayak misalnya Ah, pas aku di Pekanbaru terakhir kali, aku minum kopi untuk makan malam, terus nggak bisa tidur sampai jam 2 atau jam 3 gitu. sampai jam 2-3-an. Iya, jadi ya ada banyak pengalaman buruk. Pengalaman buruk dengan kopi ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri lebih suka kopi sih jujurnya, karena malah Oh, berbanding terbalik sama Kak Evan, dimana kalau aku minum kopi itu sebenarnya malah nggak ada efek. Jadi iya gitu sih. tapi kalau rasa lebih suka, Rasa ya, rasa aku lebih suka teh karena lebih suka lebih teh, menenangkan gitu lebih sih teh. menenangkan. Oke, boleh untuk pertanyaan kedua, aku pilihin boleh kak? Boleh. Oke, coba ya. Ini aku sambil minum boleh? Oh boleh, silakan minum kak. Oke. Oke, pertanyaan kedua, Kak Evan lebih suka musik pop
atau musik klasik? Sebenarnya kalau aku tergantung mood sih. Oh iya. Iya kayak kalau lagi lebih excited atau apa gitu lebih enak dengerin pop. Tapi kalau misalnya mau belajar gitu lebih enak musik klasik karena biasanya lebih menenangkan. Menenangkan gitu ya. Jadi tergantung mood dan tergantung situasi. Situasi juga. Oh oke, boleh. Nah silakan untuk pertanyaan ketiga KF dari Kak Evan. Oke, coba kita lihat. Coba. Oke, ini agak berat sih Kak ya. Wah, Siap-siap. Lebih suka dikenal tapi jadi nggak punya privasi, atau tidak dikenal tapi punya privasi? ini pertanyaan yang sangat bagus. Tapi aku lebih suka tidak dikenal tapi punya privasi. Kenapa tuh Kak? Karena ya bagi aku kayak menjadi terkenal itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan hidupku atau gimana gitu. Jadi aku nggak masalah kalau aku melakukan hal-hal tertentu tapi orang nggak notice juga. Aku nggak masalah dengan itu gitu. Tapi privasi itu menurutku penting karena ya itu kan juga kenyamanan ya. Jadi aku nggak, kalau misalnya privasinya terganggu tuh kehidupan sehari-hari itu jalaninnya kerasa lebih nggak nyaman. Selalu ada yang ngeliatin gitu loh. Dan aku nggak suka perasaan itu, jadi aku mending nggak dikenal. Oh, berarti memang prioritas utama tetap pada privasi ya Kak. Tapi kalau misalnya setelah melalui AOC ini, apakah privasi kakak terganggu nih? Sedikit tapi nggak sampai kenapa-kenapa banget sih sebenarnya. Ya kayak terganggu sedikit itu maksudnya kayak biasa kan aku juga nggak terlalu sering update di sosmed gitu. Tapi kan kadang bisa aja kayak mungkin ada yang nggak sengaja nih ketemu di mana dan terus upload di sosmed terus jadi orang tahu gitu. Wah, aku waktu itu kesini ya. Dan itu kadang berarti orang tahu dong aku lagi ngapain dan kemana. Tapi ya sebenarnya karena tidak pernah ada masalah dan tidak kenapa-kenapa juga ya aku nggak terganggu banget sih. Cuman kerasa aja gitu. Masih aman gitu ya? Masih aman fine-fine sih. aja. Oh gitu, oke. Menarik ya, kita ternyata menjadi tahu sisi lain dari seorang Kak Evan Nathanael loh. Oke, coba aku pilih satu lagi Kak nih. Boleh. Oke, di sini. Oke, ini juga menarik sih. Sebagai hewan peliharaan, lebih pilih kucing atau anjing? Anjing. Nah, anjing kenapa Kak? Karena aku lebih suka main sama anjing dibandingin kucing. Kayak anjing itu kan lebih friendly, lebih istilahnya dia tuh kita merasa bahwa memang dia tuh kepingin main sama kita gitu loh. Kalau kucing lebih kayak misalkan lebih ogah-ogahan, istilahnya lebih Cuek gitu suka ya? cuek gitu. Nggak tahu lah, mungkin personalitiku lebih cocok main sama oke, anjing gitu. anjing. Lalu punya peliharaan anjing kan? Enggak. Oh enggak. Jadi aku nggak punya hewan peliharaan sementara. Tapi kalau misalnya anjing suka jenis apa nih Kak? Suka barusan kayaknya itu sih. Sebenarnya kayak golden retriever gitu lucu. Oh menurutku. golden ya. Golden. Oh oke. Ada lagi Kak? Cuman sebenarnya banyak sih kayak anjing Banyak ya, menurutku intinya rata-rata anjing lucu, gitu ya. lucu. Jadi sebenarnya mau gimana pun kayaknya lucu-lucu aja gitu. Karena sifatnya yang playful Karena sifatnya ya. playful, ya. Oke, Betul. I see. Oke, silakan Kak. Masih ada beberapa kita habisin nih. Waduh. Ini Oke. coba lihat. Oke, menegangkan ya. Oke. Nah, Kak Evan lebih suka untuk main game di rumah aja atau lebih suka jalan-jalan keluar? Kayaknya lebih suka jalan-jalan sih. Kayak aku sebenarnya orang rumahan. Kayak aku suka di rumah. Tapi entah gimana tuh, aku selalu merasa lebih puas kalau jalan-jalan di luar. Karena nggak tahu, mungkin aku lumayan suka jalan-jalan, lihat-lihat sekitar, meskipun sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Jadi ya nggak tahu, kayak lebih tenang dan lebih ada rasa tahu lingkungan sekitar aja gitu sih. Oh gitu ya, nge-vibing gitu ya dengan Ya, bisa suasana dibilang luar. gitu, bisa dibilang Oke, sini gitu. coba aku pilihan lagi Kak.
Oke. Nah, ini soal makanan nih sekarang. Wah, Lebih suka makanan yang pedas atau makanan manis? manis karena aku nggak kuat makan pedas. Oh, Kak Evan nggak makan Iya, pedas ya? itu juga cerita yang Ha-ha. kayak banyak sih ceritaku lucu, kayak udah Gimana dibeliin tuh makanan ceritanya, Kak? pedas, terus aku nggak kuat tapi aku nggak ngomong, terus aku sampai habisin 1 liter air Wow. buat ngabisinnya, terus besoknya sakit perut. Besoknya sakit perut. Makanya kayak memang kayaknya perutku nggak kuat deh buat makanan pedes-pedes banget. Jadi gitu. lebih suka manis. Apalagi aku suka kayak es krim gitu. Es krim. Es Ya? krim Yang aku manis aku ya suka bilangnya. banget ya es krim. Oh, I see. Oke, masih ada nih Kak. Sisa 4 lagi. Oke, kita habisin. Oke. Kayaknya makin kesini makin yang jauh ya pertanyaannya. Random. Ini random juga sih ternyata. Aduh, Baju warna terang atau gelap? Susah ya wah sepertinya. susah. Sebenarnya kalau aku gantian pakai bajunya sih, kayak aku nggak suka tiap hari pakai gelap atau tiap hari pakai terang. Tapi kalau buat kenyamanan lebih enak gelap, karena kalau kena kotoran nggak kelihatan. Jadi kayak kalau misalnya makan gitu kan, kalau misalnya kena saus atau apa, kalau gelap kan nggak terlalu kelihatan, kalau terang kan kelihatan. Jadi kadang tergantung sih, cuman ya kadang nyamannya gitu, Nyamannya lebih ke yang gelap ya. lebih yang gelap ya. Oke, baru tahu ya ternyata Kak Evan suka baju yang warnanya gelap nih. Oke, kita coba. Selanjutnya, lebih suka film horor atau film action? Lebih suka action sih. Lebih suka action. Lebih suka action karena dari Kenapa kecil tuh? banyak nonton film action dibandingin film horor. Terus ya kadang kalau film horornya agak mengerikan, aku agak takut juga sebenarnya. Oh, Kak Evan bisa takut juga ya ternyata dengan film Jadi, horor. Iya, ya Oh, action. Oke, action ya. Ada film action kesukaan mungkin dari Kakak? Kesukaan sih enggak, cuman kayak dulu tuh misalnya nonton film-film kayak yang lebih superhero gitu, itu kan kayak masa kecilku. Misalnya Marvel, Avengers dan lain-lain, itu juga film yang menarik bagi aku pas masih kecil. Terus juga nonton film-film yang beneran action kayak Mission Impossible. Itu juga kayak ada rasa wow-nya kan pas mereka misalnya lompat dari Iya, gedung bener. tinggi atau apa, kayak wah keren juga Keren nih gitu gimana. ya. Ya, menurutku gitu Avengers. sih. Oke, I see. Berarti mungkin dari fans Kak Evan boleh nih ditambahin Avenger gitu ya, untuk kalau misalnya ada video atau dari Kak Evan gitu. Oke, masih ada 3 lagi. Oke, kali ini kita lihat. Nah, Kak Evan lebih milih untuk liburan ke luar negeri atau dalam negeri? Wah ini susah. Sebenarnya kadang itu memang lebih enak, kayak dulu kalau aku ditanyain zaman dulu pasti aku jawabnya luar negeri, karena banyak banget hal yang aku penasaran tentang eh, di luar negeri. Jadi misalnya kayak makanannya gimana, terus nanti bisa pergi ke tempat apa. Tapi kadang-kadang jalan di dalam negeri itu kerasa lebih nyaman aja, karena ya kan suasananya mirip, terus bahasanya juga nggak ada masalah, makanannya nggak ada masalah, dan ada banyak juga tempat-tempat cantik di Indonesia. Jadi kalau misalnya sekarang nih ditanyain lebih mau kemana, aku Iya. jawabnya ke dalam negeri. Ke dalam negeri karena Karena ya pokoknya kayaknya masih banyak tempat yang belum ku explore di Indonesia yang menarik gitu. oh gitu ya Kak, I see. Dibanding luar negeri ya. Dibandingin berarti? luar negeri. Oh, Iya. Oke, selanjutnya kan masih ada 2 lagi. Satu Satu lagi ya. lagi ternyata. Oke, satu lagi. Kita lihat. Oke. Ini sedikit mungkin agak imajinatif, agak delusif, tapi Kak Evan pingin lebih mengulang masa SMP atau SMA? Oh ini gampang. SMA karena SMP COVID.
Oh Jadi gitu ya, pas masa COVID. COVID ya nggak terlalu banyak ngapa-ngapain kan. Jadi kenangannya jauh lebih banyak pas masa SMA. Apalagi Kak Evan juga suka keluar-keluar jalan-jalan kan katanya tadi. Ah iya, ya ada Oh, banyak lah pokoknya. Kalau pas SMP nggak terlalu kerasa gitu karena gitu. kena pas masa COVID. Oke. Mungkin satu pertanyaan tambahan lagi nih Kak. Kak Evan lebih milih untuk kedepannya mau kuliah di dalam negeri atau luar negeri kira-kira Kak? Eh kalau kuliah lebih mungkin lebih ke luar negeri sih. Soalnya menurutku kayak aku kepingin keluar dari zona nyaman di dalam negeri gitu. Karena kalau di dalam negeri kan memang pasti penyesuaiannya lebih mudah ya. Bahasanya juga sama. Terus kita udah kenal budayanya dan lain-lain. Tapi kalau di luar negeri kayaknya eh ya pokoknya keluar dari zona nyaman dan aku bisa mencoba hal baru kalau di luar negeri. Mencoba hal baru ya. Kembali lagi seperti yang pada awalnya yang AOC kakak juga tetap ingin Ya, mencoba hal yang baru gitu. betul betul. Wow, oke. Oke, mungkin itu aja sih games untuk kita kali ini. Ternyata banyak ya sisi-sisi lain yang kita ketahui dari Kak Evan yang sebelumnya jarang diceritakan gitu. Nah, oke Kak. Sebelum kita mengakhiri ini, podcast kali ini, banyak nih yang pastinya ingin mengikuti langkah dari kakak. Nah, kira-kira kalau boleh ngasih tips buat untuk orang-orang yang mungkin ingin masuk ke kompetisi matematika, kira-kira apa itu Kak? Tips ya. Iya. Tipsnya tuh mungkin kayak kenali dulu, coba sukai matematika dulu. Karena kalau misalnya kita melanjutkan perjalanan itu misalnya ikut olimpiade, ikut lomba tapi belum benar-benar suka matematika atau bidangnya apapun itu jadi jauh lebih susah buat kita tuh menyisihkan waktu dan berkomitmen terhadap hal tersebut gitu. Jadi ya mungkin bisa coba pelajari topik-topik unik-unik yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang menarik dalam matematika buat menimbulkan rasa sukanya dulu. Terus habis itu baru bisa ada banyak komunitas olimpiade dan lain-lain yang kamu bisa join dan bisa mungkin bertanya kepada orang-orang di situ gimana nih kalau misalnya ngerjain soal ini nggak bisa, atau ada nggak resource tertentu, buku-buku tertentu yang bisa dipelajari. Dan dari situ juga bisa, ya pokoknya intinya sih kalau udah ada kemauan dan udah ada persiapan tinggal menjalankannya aja. Harus konsisten, harus rajin, dan ya bekerja keras dan bermimpi. Oke, bekerja keras dan bermimpi itu ya. Berarti Betul. kata dicatat teman-teman yang mungkin mau sekiranya ikut kompetisi matematika selanjutnya. Nah, mungkin itu aja sih Kak Evan untuk podcast kita kali ini. Ternyata banyak sisi yang sudah kita cari tahu tentang Kak Evan, terus juga ternyata Kak Evan banyak sekali kejadian-kejadian untuk mencoba hal yang baru, dan ternyata sangat inspiratif sekali sih Kak untuk hari ini. Terima kasih Kak Evan sudah Ya. berbagi dengan kita begitu banyak Makasih inspirasinya. banyak. Sukses terus untuk Kak Evan ke depannya, untuk Univnya mungkin. Dan jangan lupa teman-teman yang nonton untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang sekiranya suka matematika dan juga mungkin ngefans dengan Kak Evan. Oke, segitu aja. Dadah!